Pesan untuk Bro Denny Sumargo. Salam Densu, salam kasih dalam Kristus Tuhan. Saya menonton Bro bersama istri di podcast Deddy Corbuzier. Saya ikut prihatin atas apa yang menimpa istri Bro. Oleh sebab itu saya mengirimkan pesan ini untuk Anda. Maaf, bukan maksud saya untuk menggurui Bro, namun saya hanya ingin berbagi pengalaman saya kepada Bro dan istri. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Saya menikah umur 41 tahun dan istri umur 38 tahun. Kami 3 tahun kosong gak dikaruniai anak, lalu istri keguguran dan kami periksa ke dokter. Dokter menyarankan kalau ingin punya anak, gak boleh ML semaunya, kapanpun kalau ingin asal terekam aja, itu salah besar. Yang terjadi adalah kandungan istri lemah dan terjadi keguguran. Dokter menyarankan saya untuk ML seminggu 2 kali, dan banyak makan buah alpukat dan toge, kalau bisa setiap hari. Dan istri juga banyak makan toge. Manfaat alpukat untuk pria, meningkatkan kesuburan, meningkatkan libido dan meningkatkan aktivitas di kamar tidur. Ini karena mengandung lemak tak jenuh tunggal dan nutrisi lain, termasuk asam lemak omega 3, yang memberi energi dan juga membantu Anda mendapatkan suasana hati yang lebih baik. Kandungan nutrisi pada toge dinilai baik untuk pria dan wanita. Toge bisa meningkatkan produksi sperma pada pria. Sedangkan pada wanita, toge mampu menjaga kesuburan, menstruasi bagus, dan perawatan kulit, namun toge tidak boleh dimakan mentah, jadi harus matang. Banyak pasangan suami istri yang menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu. Harapan itu tentu sah-sah saja. Untuk mencapai keinginan itu, para calon orang tua pun sebaiknya mengetahui lebih jauh mengenai cara hamil anak yang diharapkan. Cara agar hamil anak laki-laki. Pada kenyataannya, tidak ada cara pasti untuk bisa menentukan jenis kelamin bayi secara alami. Peluang hamil anak perempuan atau laki-laki bisa dibilang acak dan hampir sama persis untuk setiap kehamilan. Namun, ada beberapa prinsip yang bisa diperhatikan dalam merencanakan jenis kelamin anak. Prinsip tersebut didasarkan pada karakteristik sifat kromosom pada sperma yang membuahi ovum. Sperma kromosom Y cowok bergerak cepat, lebih cepat mati, dan menyukai lingkungan basah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi kromosom X pembawa sifat cewek, yang bergerak lambat, dapat hidup lebih lama, dan menyukai lingkungan asam. Jadi, apabila Bro menginginkan bayi berjenis kelamin laki-laki, lakukan beberapa tips berikut. 1. Berhubungan seks tepat di hari ovulasi atau masa subur. Menurut dokter, ovulasi atau masa subur wanita bisa dihitung 2 minggu atau 14 hari sebelum haid. Bila Bro menginginkan anak laki-laki, sebaiknya berhubungan badan 14 hari sebelum haid. Sedangkan jika ingin anak perempuan, hubungan seksual bisa dilakukan 14 ± 2 hari sebelum haid. Kemampuan renang sperma Y cowok lebih cepat dari sperma X cewek, tapi lebih cepat mati dalam lingkungan vagina. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan hubungan seks sedekat mungkin dengan waktu ovulasi. Waktu terbaik adalah dengan menjadwalkan sesi bercinta bertepatan dengan hari ovulasi, di mana tidak lebih awal dari 24 jam sebelum tiba hari masa subur ovulasi. Trik ini dikatakan dapat meningkatkan kemungkinan hamil anak laki-laki karena sperma anak laki-laki akan mengungguli kecepatan sperma perempuan ke telur tanpa harus berlama-lama menunggu sel telur muncul. Jika Bro berhubungan seks beberapa hari sebelum ovulasi, maka sperma Y yang kurang tangguh bisa mati sehingga membuka kesempatan bagi lebih banyak sperma X bisa membuahi sel telur. 2. Hindari berhubungan seks sebelum masa subur atau ovulasi. Menghindari senggama sejak permulaan siklus bulanan sampai pada hari ovulasi perlu dilakukan sebagai upaya untuk tidak hamil anak perempuan. Berhubungan intim sebelum hari ovulasi dikatakan akan meningkatkan peluang hamil anak perempuan, karena sperma X bisa hidup lebih lama di dalam tubuh calon ibu. 3. Vagina harus dalam keadaan basah. Seperti diketahui, kromosom X pembawa sifat perempuan lebih tahan asam,
sedangkan kromosom Y bersifat kurang tahan asam serta jalannya lebih cepat. 4. Biarkan istri orgasme dulu. Waktu orgasme, diusahakan istri dulu yang mengalami orgasme, yaitu dengan cara istri dirangsang sampai puncak sehingga dia mendesah keenakan. Hal ini gak perlu saya ajari karena bro udah ahlinya. Hal itu diperlukan, karena orgasme yang dialami oleh istri dapat memicu produksi cairan vagina bersifat basa yang bisa membantu sperma kromosom Y bertahan hidup lebih lama dengan menciptakan lingkungan yang kurang bersahabat bagi sperma X. Orgasme wanita juga memudahkan gerak sperma menuju serviks. Dengan begitu, hal ini sama saja seperti memfasilitasi sperma laki-laki untuk merebut satu-satunya kesempatan pembuahan sel telur. 5. Penetrasi penis yang dalam. Penis diusahakan masuk mendekati bagian belakang vagina agar sperma langsung masuk ke dalam mulut rahim karena di dalam leher rahim mengandung cairan alkalin yang lebih tinggi. Hal ini yang paling disenangi oleh endosperma, sperma pria. Jadi pemasukan penis pada saat orgasme diusahakan sedalam mungkin untuk mendekatkan sperma ke leher rahim. 6. Posisi saat berhubungan seks. Cara berhubungan agar mendapat anak laki-laki harus dilakukan dengan posisi bercinta dengan sudut penetrasi tertentu. Hal ini karena sudut penetrasi yang dalam dapat mengurangi jarak tempuh sperma anak laki-laki dan langsung melewati bagian luar vagina yang bersifat asam. Cara berhubungan agar mendapat anak laki-laki diantaranya dengan menerapkan posisi misionari, doggy style, woman on top, atau posisi duduk. Hal terpenting adalah, berdoa kepada Tuhan memohon dikaruniai anak adalah wajib, namun untuk ML atau hubungan harus terjadwal seminggu 2 kali, misal Senin dan Kamis. ML boleh aja 3 kali bahkan 4 kali di hari Senin, tapi Selasa Rabu tidak boleh, baru boleh lagi hari Kamis dan boleh digenjot habis-habisan, tapi hari Jumat, Sabtu dan Minggunya gak boleh, nanti baru boleh Senin lagi. Pokoknya seminggu 2 hari yang terjadwal, kalau Selasa dan Jumat, kalau Rabu dan Sabtu. Kalau ingin anak cowok usahakan skor 3:1, minimal 2:1. Dan kami ikuti anjuran dokter. 2 bulan kemudian istri saya hamil, dan kini anak kami laki sudah besar. Ingat karena sudah pernah keguguran harus dijaga hati-hati jangan sampai keguguran lagi, apalagi istri bro sudah 2 kali keguguran. Istri saat hamil tidak boleh kerja atau banyak mikir, juga tidak boleh ngangkat barang apalagi yang berat-berat. Oke, itu saja pesan yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa membantu. God bless you.